dulu deh sambil tanya kabar teman-teman juga Nggak hari bisa ini. gambar Aymar. Oke, eh Aymar belum hidupin kameranya nih, Aymar. Sabar kak. Oke, nah sudah hidup. Oke, kita absen dulu teman-teman. Pertama kakak coba mau panggil dulu Aymar. Halo Di Aymar, hadir ya. Tadi sekolah Aymar? sekolah. Sekolah ya. Gimana hari ini kabarnya? Baik? Baik. Oke, good kalau gitu. Selanjutnya kakak coba mau sapa ada Rizwana. Halo Rizwana. Halo, Oke, Rizwana tadi sekolah. sekolah Oke, pulang jam berapa tadi kalau boleh kakak tahu? jam 3. Oh, jam 3. Oke, hari ini kamu kabarnya gimana? Baik? Baik, Kak. Oke, baik ya. Oke, udah siap untuk belajar hari ini ya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, terima kasih Rizwana. Selanjutnya Clemens. Kak, Oke, Clemens gimana kabarnya hari ini? baik Kak. Baik ya, tadi sekolah? Sekolah Kak. Oke, pulang jam berapa tadi? Clemens. Tadi sampai rumah jam 3-an. Oh, sampai rumah jam 3. Cukup lama juga ya sekolahnya ya. Sampai jam 3. Oke deh. Kita mungkin langsung mulai aja ya teman-teman untuk kelas kita sore hari ini. Semoga teman-teman sudah ready ya dan sudah siap untuk kelas hari ini karena kita bakal belajar yang cukup mudah ya. Dan ini materi yang sebelumnya sih ya. Ini materi yang sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kakak juga mau informasikan ke teman-teman, nanti juga mungkin boleh disampaikan ke mam atau dadnya ya, nanti boleh disampaikan. Ini untuk kelas bersama kakak ya Kak Nanda, mungkin ini minggu terakhir gitu, karena di kelas kita kebetulan itu cuma tinggal 4 student gitu ya, atau 4 siswa, jadi nanti teman-teman bakal dipindahkan nanti gitu ke kelas yang lain gitu maksudnya, tapi tetap dengan materi yang sama gitu, dengan lanjut materinya juga, tapi kemungkinan tidak dengan kakak lagi, nanti bakal dipindahkan ke kelas yang bersama teman-teman yang lebih ramai lagi gitu, jadi tidak 4 orang aja gitu, kemungkinan 6 atau 7 gitu, jadi kemungkinan minggu ini terakhir ya. Oke, sebelum itu kakak coba mau share screen juga untuk materi kita. Yuk kakak coba minta tolong Rizwana deh untuk bacain. Modul 3 pelajaran 2 mengubah koordinat. Oke, good. Terima kasih Rizwana ya. Jadi hari ini kita bakal belajar lagi mengubah koordinat. Kalau kemarin kan teman-teman masih ingat ya tentang pelajaran koordinat gitu. Nah, hari ini kita bakal perdalam lagi. Kita bakal lihat lagi bagaimana contoh penggunaan koordinatnya, bagaimana teman-teman nanti bisa mengubah koordinat di dalam em, pemrograman seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini. Oke, ini peraturan kelas. Ini mungkin kita bisa lewatkan dulu ya. Tapi di sini ya, kakak mau ingatkan kembali ke teman-teman ya. Ya, ini tentang kondisi ya. Kemarin kan teman-teman juga ada belajar kondisi gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya kondisi itu? Nah, kondisi itu adalah keadaan yang mendikte ataupun menjelaskan ya sebuah keputusan ataupun aksi yang harus dilakukan gitu. Jadi kita di dalam pemrograman itu biasanya pasti akan ada kondisi bagaimana ada keadaan yang diharuskan kita itu untuk mengambil keputusan gitu ataupun aksi. Nah, dan juga ya di dalam kondisi itu nantinya kondisinya itu ada dua teman-teman ya. Dia hanya berupa dua saja, benar ataupun salah nilainya gitu. Jadi kalau nggak benar ya salah gitu. Jadi nggak ada yang lain selain benar ataupun salah. Nah, kemudian di operator ya, operator seleksi itu ada jika atau dalam bahasa Inggrisnya itu if ya. Jika atau if. Nah, maka itu bahasa Inggrisnya then ya. Maaf agak jelek tulisannya. Then.
sebentar. Dan ya, jika tidak, ini maka bahasa Inggrisnya itu else. Ya, ini else. Nah, ya jadi inilah operator seleksi gitu. Nah, nanti kalau di bahasa pemrograman, teman-teman itu bakalnya nanti menjumpai kodenya itu ini if. Kode programnya itu if. Yang ini kode programnya then. Dan yang ini kode programnya itu else. Gitu. Tapi ini nanti masih cukup jauh ya teman-teman untuk bisa memahami bahasa pemrograman atau coding yang secara realnya nanti. Seperti itu. Ya, tapi secara dasarnya ya operator seleksi itu terdiri dari jika, maka, dan else. Ataupun jika tidak gitu. Nah, ini ya kalau kita lihat perbedaannya, jika jika bla 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 ya, misalnya jika nilai sama dengan A ya, itu hasilnya apa ya? Atau jika tidak, itu hasilnya apa ya? Hasilnya misalnya kita punya sebuah ini, kita lagi berada di lampu merah gitu yang contohnya kemarin. Nah, jika lampu hijau ya, maka mobil berjalan gitu ya. Nah, tapi jika tidak ya, kita lihat lagi kok warna lampunya apa. Jika kuning, maka dia harus hati-hati. Tapi jika merah ya lampunya, maka dia berhenti. Gitu. Makanya di sini ada jika dan maka ya, seperti itu. Nah, ini kalau di pemrograman secara visualnya itu kodenya ataupun blok kodenya itu yang bisa teman-teman gunain itu yang ini ya. Ini jika, maka, dan ini. Jika, maka, ya, dan jika tidak, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya yang tadi. Else, then, maaf, if, then, else. Ya, itu kodenya. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, seperti itu. Kita lanjut di sini. Nah, ini ada. Nah, di sini. Nah, ini adalah apa yang akan kita pelajari hari ini ya, yang teman-teman bakal lakukan, di mana hari ini yang akan teman-teman lakukan adalah kita akan memprogram ya kontrol keyboard untuk mengarahkan ataupun untuk mengirimkan atau menggiring ya robot kita gitu ataupun karakter pemrograman kita di dalam game komputer. Nah, dan juga nanti kita bakal mengubah ya titik koordinat dari roket gitu. Jadi kita akan mengontrol roketnya supaya dia bisa berpindah posisi gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, kakak mau mengingatkan lagi nih ke teman-teman. Ya, kakak mau mengingatkan lagi nih ke teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan lagi ya ke depan bahwasannya kemarin kan kita juga sudah belajar koordinat. Nah, masih ingat nggak kalau nilainya itu miring ya ataupun garis miring seperti ini, kira-kira itu sumbunya X atau Y? X. Oke, benar Aymar ya. Sumbunya itu X. Kalau dia arahnya ke samping, dia sumbunya X. Nah, ini misalnya kakak berada di titik nol nih di sini. Kalau kakak pergi ke kanan, kira-kira nilainya positif atau negatif? Positif. Positif, benar lagi Aymar ya. Kalau kita bergerak ke kanan, ya itu nilainya positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau makin kita ke kiri, kira-kira nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif, benar lagi Aymar ya. Jadi, kalau kita makin ke kiri, nilainya itu makin negatif. Contohnya, -1, -2, -3, -4, sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi ingat, ini untuk sumbu X. Kita akan coba lihat bagaimana sumbu Y. Ya. Nah, kalau di sumbu Y, kira-kira ya, itu kalau kita makin ke atas, positif atau negatif? Kalau kita makin ke atas. Positif. Positif, benar Aymar ya. Jadi kalau kita ke atas ya, nilainya itu ke atas sebentar. Ini dia.
Oke. Nih, kalau nilainya makin ke atas ya, arah kita makin ke atas itu nilainya bakal positif. Kalau makin ke bawah itu nilainya Negatif. negatif. Benar sekali ya. Ingat kalau sumbu Y makin ke atas itu makin positif. Kalau sumbu X, kalau sumbu Y ke bawah itu makin lama nilainya makin negatif ya. Seperti itu. Wah, teman-teman berarti masih ingat nih gimana cara menentukannya. Oke, nah misalnya di sini kakak punya suatu sumbu X dan Y, di mana kakak misalnya punya roket di sebelah sini deh. Kakak punya roket di sebelah sini. Kira-kira berapa nilai sumbu X-nya dan berapa nilai sumbu Y-nya? Coba ada yang mau jawab nggak sebelum kakak tunjuk? X-nya 3, Y-nya 2, Kak. Oke, benar, Clemens ya. X-nya 3, Y-nya 2. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Ya, jawabannya gampang, teman-teman. Ya, tinggal kita lihat aja di sini pertama sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya itu 3 di sini. Kita lihat aja garis lurusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan dia nih rata nih, ataupun sejajar ya dengan angka 3 di sumbu X. Nah, kemudian dia juga sejajar di angka 2 sumbu Y. Nih, makanya eh, sebentar ini kakak ubah deh warnanya supaya kelihatan. Nah, di sini makanya si sumbu X-nya itu 3, Y-nya itu 2 gitu. Karena dia sejajar nih. X-nya itu sejajar dengan 3 ya. Kemudian Y-nya itu sejajar dengan angka 2 gitu. Makanya dia seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh berikutnya di sini. Nah, kira-kira berapa nih nilai sumbu X dan sumbu Y-nya? Kakak X-nya coba mau. 1, Oke, Aymar silakan. Y-nya 1. Oke, benar sekali. X-nya 1, Y-nya 1. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Kembali lagi, ya kita lihat. X-nya itu sejajar dengan angka 1 di sini. Sama si robot Pac-Man-nya ini. Ya, Y-nya, ya nilai Y-nya itu sejajar dengan angka 1 juga. Nah, makanya ya nilai X-nya itu 1, Y-nya itu 1. Seperti itu. Ya, ini kita bisa hapus. Nah, kita next. Nah, perintah apa saja? Oke, ini. Nah, sekarang kita tidak akan mengukur eh kita tidak akan mengukur si ininya, si Pac-Man-nya, tapi kita akan mengukur titiknya, gitu ya. Kita akan melihat titiknya. Di mana kita akan lihat nih, ya. Kita akan lihat berapa jarak dari Pac-Man, ya. Ini Pac-Man ya, teman-teman ya. Ini Pac-Man yang warna kuning. Sebentar, Kakak gambar dulu. Nah, ini Pac-Man nih namanya ya. Ini Pac-Man. Kita akan mengukur jarak dari Pac-Man ya menuju si bola-bolanya ini ya. Menuju si bola-bola ini. Kita akan lihat berapa jarak ya, berapa jarak yang diperlukan oleh si Pac-Man untuk meraih bola-bola itu. 2, Kak. 2. Oke, tadi Aymar jawab 2. Kita coba ini ya, kita coba lihat di sini. Nah, jadi untuk si Pac-Man ini dia bergerak ke arah bola ungu tersebut ya. Pertama, oke nggak apa-apa Rizwana. Ini Oke, nah kita akan lihat bagaimana ataupun gimana cara menghitungnya gitu. Oke, di sini kakak lihat Gianifa baru bergabung. Halo Gianifa. halo, Kak. Oke, nanti silakan diikuti saja ya Gianifa ya. Nah, Oke, sip kalau gitu. Nah, gimana cara kita menghitung ini cantik ya. em, jarak ya ataupun bagaimana si Pac-Man-nya ini bisa menuju ke titik tersebut ya. Pertama kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini dia si Pac-Man ini hanya butuh bergeser ya. Bergeser ke arah X ya. Dia hanya butuh bergeser ke arah X ya. Kenapa? Karena dia udah sejajar nih. Dia udah sejajar nih. Posisi Y-nya dia sudah sejajar nih. Ya. Tinggal digeserin aja menuju ke arah X. Nah, berarti
Ya, tinggal kita hitung aja jumlah kotaknya. Ya, di sini kita hitung ada 1 ya, jaraknya ya ini ada 1 kotak, 2, 3, 4 ya. Kurang lebih ada 4 kotak untuk si Pac-Man-nya bisa menuju ke sini. Nah, 4 kotak ini itu kan arahnya segini ya teman-teman, sejajar gitu ya dengan X. Nah, berarti nilai X yang kita perlukan adalah 4 gitu untuk si Pac-Man bisa menuju ke bola ungunya tersebut. Gitu. Nanti kita bakal lihat bagaimana contohnya supaya teman-teman juga lebih paham lagi. Nah, ketika dia bergerak sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 titik gitu ya, menuju ke arah X, nah maka nanti dia akan bisa mendapatkan si bola tersebut gitu. Nah, kemudian di sini perintah apa yang dipakai untuk mengontrol sprite? Nah, jadi kalau kita mau mengontrol sprite itu kita bisa gunakan change position ya ataupun X dan Y positionnya gitu, titik X dan Y-nya gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi nih di sini ya. Di sini ini adalah contoh yang tadi gitu ya. Ini adalah contoh yang tadi di mana kita bisa lihat ya si X-nya itu bergerak ya. Maaf, dari si Pac-Man-nya itu bergerak ke arah X itu sebanyak 4 kali tadi ya. Jadi maaf 3 kali. Karena kita hitung di sini si Pac-Man-nya itu berada di titik 1 ya pada sumbu X dan berada di titik 1 juga dari sumbu Y. Nah, jadi tinggal kita buat aja ya ataupun tinggal kita tambahkan aja di sini ya X-nya itu nilainya 3 supaya dia bisa bergerak sebanyak 3 kali menuju ke arah bola ungunya. Nah, Kak, kalau misalnya bola ungunya itu ada di sebelah kiri, berarti nilainya tetap positif atau negatif ya. Tinggal kita ganti aja nilainya itu jadi negatif. Berarti yang awalnya misalnya nih Pac-Man-nya berada di sini nih nanti. Misalnya Pac-Man-nya berada di sini. Maaf. Misalnya Pac-Man-nya berada di sini nih, ya kan? Berarti dia ke arah kiri, ya. Berarti nilainya negatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini karena kebetulan dia ke kanan, makanya nilainya positif di sini. Seperti itu. Oke, kita bakal lanjut lagi ke sini. Nah, ini. Ini contoh berikutnya, teman-teman. Ya, contoh berikutnya. Kita harus lihat dulu posisi awal, ya. Posisi awal si Pac-Man-nya ini, ya. Si Pac-Man-nya ini berada di sumbu X-nya 1, ya. Sumbu sumbu Y-nya 1, ya. Sumbu X-nya 1. Nah, kemudian dia itu ingin menuju, ya. Ingin menuju titik-titik warna ungu di sini. Nah, sama seperti tadi. Berarti si X-nya itu harus kita tambahkan nilai 3 supaya dia bisa bergerak sebanyak 3 koordinat ataupun 3 titik. Ya, 1, ya, 2, maaf, ya. Dari sini 1, 2, 3. Gitu. Jadi dia bergerak sebanyak 3 titik koordinat gitu. Supaya dia bisa mencapai si bola ungu yang ada di sini. Ya. Kemudian yang ini juga ya sisanya juga berarti 5 gitu ya. Seperti itu. Jadi tinggal dihitung saja jumlah kotaknya ya untuk dia bisa mencapai tujuannya gitu. Untuk dia bisa mencapai tujuannya si Pac-Man itu gitu. Nah, kita bakal lihat nanti bagaimana contoh penerapannya supaya teman-teman juga bisa melihat gitu. Ini ubah X sebesar 2. Nah, ini maksudnya adalah kita mengubah nilai X-nya ya. Misalnya nih, nilai koordinat awal X-nya itu 3 gitu. Kemudian X-nya ubah X sebesar 2. Berarti change X by 2 gitu ya kalau di dalam kode programnya. Nah, berarti itu yang awalnya 3 ya sampai di sini, dia ditambah 2 aja supaya dia bisa bergerak ke bola selanjutnya gitu. Kan awalnya 3 tuh sampai di sini. Nah, ditambah 2 nanti dia bisa sampai ke titik yang di ujungnya gitu. Ya, karena apa?
Karena di sini itu 5 ya nilai titik akhirnya ya. Berarti kalau 3 ya, kalau kita lihat di sini deh. Ini kan 4 nih berhentinya di sini. Berarti otomatis yang di sini kan 5 tuh. Nah, supaya dia tidak perlu menambah lagi jumlah em, X-nya ya ataupun nilai X-nya yang di awal, dia hanya perlu mengubah X-nya itu sebesar 2. Jadi nanti 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Makanya si Pac-Man-nya itu bisa sampai ke bola yang ungu keduanya itu. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke bawah sini. Nah, kemudian di sini ya kita lihat em, dari awalnya ya nilai si X yang di awal itu kan 1. Nah, nilai X yang maaf, nilai diketahui ya nilai X yang pertama itu 1, nilai Y yang pertama itu -1. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari gitu ya ataupun melihat ya bagaimana si Pac-Man-nya itu bisa menuju ke titik ungu yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti kita perlu ya melakukan penerapan di mana Y-nya itu tetap -1. Kenapa -1, Kak? Ya, karena si bola ungunya ini dia itu masih sejajar dengan -1. Ya, masih sejajar dengan -1. Berarti Y-nya itu -1. Nah, karena si Pac-Man-nya itu bergerak ke arah kanan ya, teman-teman ya. Dia bergerak ke arah kanan dan di angka 3 gitu. Maka dia si nilai X-nya itu adalah 3 gitu. Karena dia bergerak ke kanan dan menuju ke angka 3 gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini. Gitu. Jadi si X-nya itu bakal tetap angka 3. Maaf, bakal menuju angka 3 dan Y-nya itu bakal tetap angka -1. Ya, karena dia masih sejajar. Seperti itu. Ya. Itu untuk contoh penerapannya. Nah, em, ini untuk di pemrogramannya Kakak rasa kita bisa langsung move ke ubah sebesarnya 2. Kita bisa langsung move ke sini aja deh untuk contohnya ya supaya nanti teman-teman bisa lihat juga karena yang di sini itu untuk contoh pemrogramannya koordinat ya. Nah, tadi Kakak sudah jelaskan ya, itu kurang lebih sama supaya nanti teman-teman bisa enak lagi untuk melihat contohnya. Kakak bakal lihatkan dulu untuk yang di tugasnya dulu yang di perjalanan roket. Nah, di sini ya, teman-teman, nanti silahkan dibuka course-nya, dipilih yang nomor 3 yang tulisannya game, kemudian teman-teman cari yang lesson 2 ya tentang perjalanan roket. Nah, di sini Kakak bakal lihatkan ke teman-teman ya. Kakak bakal lihatkan ke teman-teman bagaimana cara pengerjaannya supaya teman-teman nanti bisa mengikuti gitu. Nah, di sini ya em, kita punya sebuah roket yang diharuskan menuju ke titik merah di sini. Oke. Nah, di titik merah ini kita lihat dulu nilai X dan Y-nya. Pertama, kita lihat dulu nilai Y-nya. Y-nya itu berada di titik 2 ya. Kemudian ya X-nya itu berada di titik 8. Nah, berarti kita harus posisikan dulu ya si nilai X-nya ya. Nilai X-nya. Kenapa? Ya, karena kita akan menggiring si roketnya itu ya menuju ke titik X, di mana titik X itu ada di angka 8. Berarti tinggal kita ganti aja angka 8, ya, change X by 8, kita coba run, ya. Nah, berarti secara otomatis nanti si roketnya akan bergeser ke arah kanan, gitu, sebanyak 8 titik, ya, sebanyak 8 titik. Nah, kemudian, ya, ini untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, ya, untuk yang nomor 2, kita lihat dulu posisi dari si roketnya, ya. Nah, kita lihat dulu posisi dari si roketnya. Kebetulan si roketnya itu harus terbang ke atas menuju si Y, di mana Y-nya itu berada di titik
6 ya. Berarti tinggal kita tarik aja si Cheng Y-nya, kode program Cheng Y-nya ini kita ubah menjadi 6 ya. Tinggal kita jalankan. Nah, seperti itu. Dari teman-teman kira-kira sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami. Udah, Kak. Oke, Aimer, Rizwana sudah paham nih. Gianifa, Clemens gimana? Paham, Kak. Paham, Oke. Kak. Oke, good kalau gitu. Nah, ini untuk yang nomor 2 ya. Kakak contohkan sekali lagi ya, yang nomor 3 supaya nanti teman-teman bisa ngerjainnya ya, bisa ngerjainnya. Atau sampai nomor 4 ya atau 5 gitu ya, supaya enak nanti teman-teman ngerjainnya. Ya, nomor 1, nomor 2 tadi sudah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita harus arahkan dulu si roketnya itu menuju ke atas ya. Karena awalnya si roket itu berada di titik 2, untuk menuju ke atas itu kan dia di titik 4. Ya udah tinggal kita tambahin aja 2 ditambah 2 gitu ya. Berarti maaf, kan dia udah berada di titik 2 nih. Supaya dia berada di titik 4 berarti tinggal ditambah 2 lagi. Gitu ya kan. Nah, berarti kita ceng Y-nya itu by 2 gitu. Nah, jadi cukup 2 aja, 2 kali langkah untuk dia menuju ke titik 4 gitu kan. 2 ditambah 2 kan 4. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian dia sudah berada di titik 4. Nah, selanjutnya dia perlu bergeser ya ke arah kanan ya, yang menandakan dia itu adalah X positif ya, karena dia ke arah kanan. Kalau dia ke arah kiri berarti dia X negatif gitu. Nah, berarti kita pilih X di sini. Kita lihat dia bergerak sebanyak berapa kali. Kita hitung di sini ya. Kita hitung. Mana tadi penanya? Nah, ini ada 1 ya, 2. Kita hitung kotaknya ya teman-teman ya. Dari kotak di ini deh, ujungnya deh, supaya kita bisa lihat. 1, kakak ulangi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, Kak. 5, 6, 7, 8. Bener ya, 8 ya Aimar ya. Oke. Nah, berarti ada 8 kotak gitu ya. Kalau kita hitung bareng-bareng tadi ada 8 kotak. Nah, berarti harus kita ubah Ceng X-nya itu by 8, bukan minus 8. Kalau minus 8, nanti dia bergeraknya ke kiri. Gitu. Oke. Jadi kita tinggal jalanin aja. Klik. Dia bergerak ke atas, lalu bergerak ke kanan. Seperti itu. Oke, kita bisa continue. Itu untuk yang nomor 3. Selanjutnya, ini yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini bedanya dia angkanya puluhan. Tapi sama aja teman-teman ya. Secara teknisnya itu sama aja. Cuman angkanya aja yang berbeda gitu. Nah, kita lihat di sini. Pertama roketnya harus turun dulu, ya. Roketnya harus turun dulu. Karena dia turun berarti Y negatif, gitu. Tinggal kita hitung lagi berapa jumlah kotaknya. Ya, ada 1, 2, 3, 4 di sini, 5, 6, 7. Ya, ini maaf, ini seharusnya 8 nih. Oh ya, 8 sama yang di bawah roketnya. Ya, 8. Nah, berarti kita harus ubah ya, ataupun kita harus gunakan ceng Y by minus 80 ya, minus 80 karena dia turun sebanyak 80 kotak. Nah, makanya ceng Y-nya by 80. Nah, sudah turun nih dia ke sini. Nih, sudah turun dia ke titiknya. Kemudian dia harus bergeser ke kiri. Sebanyak berapa kotak? Tinggal kita hitung lagi ya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 6, Kak. 5, 6. Benar sekali ya. Ada 6 kotak gitu ya. Ada 6 kotak. Nah, berarti tinggal kita pilih X Ceng by min 60. Kenapa min? Karena dia bergesernya ke kiri. Kenapa 60? Karena dia bergeser sebanyak 60 kotak. Maaf, ataupun 6 kotak gitu ya. Tinggal kita ganti aja angkanya menjadi puluhan. Seperti itu. Jadi ketika dijalankan seperti ini. Dia turun, kemudian bergeser ke kiri. Oke. Sudah paham semua teman-teman? Sudah. Oke, yang lain gimana? Aimar sudah nih. Sudah, Kak. Oke, Gianifa.
dan Mohon, Rizwana juga. Mas. Oke, Climax juga. Kak, boleh share screen. Oke, sudah boleh share screen. Silakan, teman-teman. Yuk, silakan di share screen, dikerjakan dulu. Gitu. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyain. Ya, dipilih yang lesson 2 boleh. Kak, lesson 2 nomor 4. Iya, betul, Aymar. Lesson 2 nomor 4. Itu Kak, diklik yang aja. game, Yang perjalanan roket itu ada. Tulisannya perjalanan roket. yang game yang Nah, iya itu benar. Yang 3 game. Oke, yang lain yuk boleh di share screen Gianiva. Kemudian Rizwana boleh di share screen. Rizwana, oh belum bisa masuk ya? Sebentar Rizwana. Kak, coba share dulu linknya. Wait. Sebentar ya. Em, link mana nih linknya? Oke, boleh dibuka di kolom chatnya Rizwana. Itu sudah kakak share linknya. Apakah sudah bisa Rizwana?
Sudah, Kak. Oke. Wah, Aymar sudah nomor 5 nih. Gianifa, oh nomor 3. Oke. Lemons nomor 7. Oke, good. Boleh di share screen ya, Rizwana ya. Oke. Sampai jam 17:40 ya, teman-teman ya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau butuh waktu tambahan, kakak tambahin lagi deh waktunya. Sampai mungkin 17:45 deh kalau gitu.
Oke, teman-teman, sudah 17.45 nih. Yuk, teman-teman, walaupun belum selesai nggak apa-apa, ya, tapi udah pada jauh-jauh semua nih. Bahkan udah ada yang sudah selesai, ya. Geniva, Aimar, boleh di stop share screen Kak, saya dulu. satu lagi. Enggak, stop sharing saya. Wih, Aimar satu lagi ya. Wih, gokil. Oke, boleh di stop sharing dulu. Nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Belum, stop aja. Kalau tinggal dikit lagi, wih, itu keren. Ya, ya kak lihat sudah pada. Ini stop nih. Loh, ini merah loh, yang merah loh. Oke, Geniva boleh di stop share screen dulu. Oke, kakak bantu ya, stop share screen. Oke, sudah. Oke, teman-teman, kita sudah tadi ya tentang koordinat. Tadi teman-teman udah pada jago-jago semua ya, udah pada progresnya jauh nih. Ya, sudah ada yang selesai bahkan sampai yang bonus ya, bahkan udah ada yang selesai semua ya, sudah ada yang sampai nomor 8 gitu. Sudah cukup bagus, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal lanjut bagaimana kita programnya itu di dalam Scratch-nya gitu. Jadi kita bakal lihat gimana sih yang sudah teman-teman lakukan tadi, menentukan koordinat, kemudian kita cobakan di dalam proyek Scratch kita gitu. Nah, kakak bakal langsung share screen aja di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti silakan dibuka aja lagi kursnya di nomor 3 yang tulisannya game. Kemudian pilih yang tadi kan teman-teman pilih nomor 4 tuh yang perjalanan roket. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih yang nomor 5 ya, yaitu scratch gitu, mengubah koordinat. Nah, ini sudah kakak jawab, kebetulan ini bisa kakak delete aja semua. Kakak delete semua di sini. Nah, jadi kita harus lihat dulu soalnya ya, teman-teman ya. Di soalnya ini ataupun di perintahnya ini, kita akan menggerakkan atau kita akan membuat si kumbangnya ini itu bergerak ke atas secara terus-menerus gitu ya, kita akan membuat kumbangnya itu bergerak ke atas secara terus-menerus. Nah, untuk kali ini kakak bakal contohkan satu persatu untuk ininya, untuk contohnya supaya nanti teman-teman bisa ikutin gitu. Jadi kakak contohkan dulu satu, nanti teman-teman boleh di share screen kemudian dikerjakan. Nah, untuk yang nomor satu ini ya, kita kan diminta untuk membuat si kumbangnya itu bergerak dari bawah ke atas gitu. Nah, berarti kita perlu ubah y-nya. Berarti kita ceng y ya. Kita perlu ceng y ya supaya dia ataupun silabahnya itu bisa bergerak terus ke atas gitu. Makanya dia pakai y. Nah, di sini perlu kita tambahkan juga kode pertama itu kode when bendera hijau klik ya. When bendera hijau klik karena kita bakal klik bendera hijaunya untuk menjalankan si kumbangnya. Nah, sudah jika kita tambahkan when bendera hijau klik ya. Selanjutnya kita akan pilih motion dulu ya. Kita pilih point in direction. Nah, kenapa point in direction? Karena kita mau si kumbangnya itu dia tidak berputar kemana-kemana ya. Jadi dia hanya fokus ke atas aja dan kita harus set dia menjadi 0 derajatnya. Ya, kalau tadi kan 90 ya supaya dia tidak berputar lagi si kumbangnya itu kemana-kemana. Ya, jadi dia hanya fokus ke atas aja. Nah, setelah itu kita akan ubah ukuran kumbangnya itu menjadi 30% saja ya. Kalau dia 100% itu sebesar ini. Gitu. Jadi kita harus ubah dia menjadi 30%. Nah, nih kalau kita jalankan nah dia berubah menjadi 30%. Ya. Oke. Nah, lalu kita akan membuat si kumbangnya itu terus ke atas ya. Dia akan bergerak ke atas secara terus-menerus. Gitu. Berarti kita perlu tambahkan dia itu forever karena dia akan terus-menerus teman-teman tanpa henti. Gitu, dia akan ke atas. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat kumbangnya itu pertama berada di posisi ini. Ya, pertama dia akan berada di posisi ini, ya. Teman-teman harap bisa dilihat ya. Kemudian dia bergerak ke atas, ya. Nah, jadi dia awalnya di posisi bawah sini, kemudian dia bergerak ke atas sampai nanti dia tertutup oleh bingkainya ini atau frame-nya ini. Kemudian dia balik lagi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti itu. Nah, berarti caranya kita harus set dulu, ya ataupun kita harus ubah dulu posisi X dan Y-nya. Nah, kita akan ubah posisi X-nya itu
berada di sini ya nantinya. Berada di 52. Kemudian Y-nya itu akan kita ubah berada di titik di sini. Ya, di atas ini kira-kira itu berapa ya? Itu minus. Oke, di sini ding. Karena dia dari bawah, berarti dia akan minus sekitar berapa di sini? 60 atau 70 deh. Ya, dia akan minus 70 ya, berarti dari bawah nanti dia ke atas terus gitu, supaya dia tidak terlihat nanti em, ininya ya, posisi munculnya gitu. Jadi pertama kita harus ubah dulu supaya nanti kumbangnya itu tetap di sana ya, tetap posisi ini di awal ya. Jadi ketika nanti dia ke atas, dia balik lagi ke posisi itu, naik lagi ke atas, kembali ke posisi itu lagi. Ya, inilah posisi awalnya dia gitu. Nah, lalu kita bakal melakukan repeat gitu ya, supaya nanti dia bisa berjalan ke atas ya. Kita ubah di sini repeatnya menjadi 50 ya. Kemudian kita ceng Y ya. Seperti yang Kakak bilang tadi, dia harus pakai ceng Y supaya dia bisa bergerak ke atas. Kalau kita pakai ceng X, nanti dia malah bergeraknya ke samping gitu. Maka dari itu perlu kita ubah ceng Y-nya, nggak usah besar-besar, kita cukup 5 aja. Jadi kalau nanti dijalankan, programnya seperti ini. Nah, dia bergerak ke atas terus. Nah, dia muncul dari posisi awalnya di sini. Gitu. Oh ya. Jadi nanti dia bakal terus ceng Y-nya itu yang awalnya minus 70 tadi ya. Dia akan tambahkan terus 5, 5, 5, 5, makanya dia naik ke atas. Gitu. Ya. Oke, untuk yang nomor satu, teman-teman apakah sudah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Oke, sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan dulu, teman-teman. Ya, silakan dikerjakan dulu. Boleh di share screen, ya. Silakan. Kak, Ya, bintang 1, maaf, gimana, Aymar? yang nomor 5. Iya, yang nomor 5. Nomor 5 ada tulisan Scratch mengubah. Nah, itu dia. Jangan lupa dibaca petunjuknya, teman-teman ya. Di sana juga udah ada contoh kode yang harus digunakan kok di dalamnya. Ingat mana dulu tadi yang harus digunakan yang kakak contohkan. Apakah repeat dulu atau di set size dulu? Coba ingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan sampai jam 18 teman-teman. Kita masih punya 5 menit lagi.
Oke, maaf karena ternyata udah ada yang selesai nih nomor 1 ya. Kayaknya sampai jam 17:58 deh. Ya, 58. Kak, Ya, ini nomor 2, aku salahnya di mana ya? oke sebentar ya Clemens ya. Nanti kakak bakal contohkan yang nomor 2 setelah ini ya. Iya, Kak. Oke. Oke. Coba punya Aymar diklik cek. Di stop dulu kemudian diklik cek. Oke. Oke. Nah, udah pada siap nih yang nomor 1. Kalau gitu boleh di stop share screen dulu ya teman-teman ya. Boleh di stop share screen dulu. Kita lanjut yang ke nomor 2. Oke, yuk boleh di stop share screen dulu. Gianiva, kakak bantu ya. Stop share screen-nya. Lanjut kita ke nomor 2 di sini. Nomor 2 mana? Nomor 2. Nah, oke, kita continue ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita coba cek dulu soalnya. Ya, kita lihat dulu di sini. Jadi saljunya itu turun ke bawah terus menerus ya. Nah, berarti kita coba cek dulu penempatan awal. Nah, berarti kalau kita nanti klik ya tombol bendera hijaunya, maka dia akan secara terus-menerus gitu ya. Snowflake jatuh secara terus-menerus, berarti kita pakai forever ya. Nah, lalu kita lihat di sini penempatan awal. Nah, kita lihat penempatan awalnya itu dia go to XY. Nah, X-nya itu 67 dan Y-nya itu kita lihat di sini 145. 145 ya. Nah, kemudian kita lihat dia jatuhnya itu sama seperti tadi, cuman bedanya itu dia pakai -5 ya. Kita lihat di sini. Dia bedanya pakai -5 ya. Tinggal kita pakai repeat di sini. Kita letakkan di bawahnya ya, di bawah forever. Maaf, di bawah goto ya. Kemudian di dalam repeatnya kita masukkan yaitu kode Cheng Y. Nah, bedanya kita tinggal ganti -5 saja. Nah, lalu di repeatnya itu kita ganti menjadi 50. Gitu. Jadi kalau kita jalankan nanti seperti ini. Nah, jatuh terus dia ke bawah. Gitu. Nah, ini backdropnya belum ada, tinggal kita tambahin manual aja. Kita choose backdrop ya. Kita cari deh mana nih. Arctic ya, supaya dia ada saljunya gitu. Jadi kalau kita jalankan dan kita cek, nah maka sudah benar kodenya seperti ini gitu. Oke, ini yang nomor 2. Yuk, silakan dikerjakan dulu yang nomor 2. Kakak kasih waktu 5 menit deh untuk yang nomor 2. Oke, harusnya ini tidak sulit ya, karena mirip juga seperti tadi ya. Hanya saja teman-teman langsung pakai forever gitu. Jadi dia selamanya bakal em, go to X ya. Sama yang tadi, tetap yang tadi ya teman-teman ya, tidak Yang berpindah. tadi, Kak. Ini Iya, yang tetap tadi, yang tadi Pak. tidak berpindah. Cuma di next aja, diklik yang nomor 2 gitu. Itu kan ada tuh nomor 2 di sebelahnya. Di atas, dilihat di soalnya, di atas. Di atas itu ada nomor 2 di atas. Nah,
Atau bisa juga next level, nggak masalah. Udah benar tuh kok. Gitu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sampai jam 18:05. Langsung pakai forever, Aymar. Jadi di dalamnya itu forever, di dalamnya itu go to, XY, repeat, dan segala macam ya. Nah, ingat dia turun ke bawah berarti pakai minus. Minus 5 berarti. Oke, karena kayaknya pada udah selesai yang nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Ya, boleh di stop share screen lagi. Kak, nomor 2 nggak bisa. Nah, boleh di share screen, Rizwana, biar kakak bisa lihat. Kalau kamu nggak share screen, kakak nggak bisa lihat jadinya. Ya, di share screen dulu, Rizwana. Nah, kita bantu dulu. Rizwana, go to XY-nya itu di dalam forever. Gitu. Jadi di dalam forever dia, tidak di luar forever. Itu di stop dulu, programnya di stop dulu. Nah, di dalam forever. Forevernya pindahin dulu. Nah, go to XY-nya itu masukkan ke dalam forever, tidak di dalam repeat. Nah, di atasnya. Nah, good. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3 di sini. Kita share screen dulu. Nah, ini dia. Continue. Nah, kalau mau ganti ke soal berikutnya, teman-teman tinggal klik aja nomor 3 yang ada di sini nih. Nih, atau next level juga boleh. Gitu. Kita pilih yang nomor 3. Klik OK. Ya. Nah, jadi kita harus cek dulu di sini. Naga menjaga kastil. Nah, kita lihat naganya ini bolak-balik ya. Nah, kita lihat dulu naganya bolak-balik di kastil, tapi dia tidak naik turun. Dia hanya kiri kanan saja. Nah, berarti nanti kita bakal bermain di sumbu X. Gitu, berarti kita akan bermain di sumbu X. Pertama, kita lihat dulu penempatan awal. Penempatan awal ya, atur gaya rotasi
kiri, kanan. Kemudian atur ukuran ke 75%. Nah, berarti kita harus pakai dulu bendera hijaunya. Ini wajib ya, kalau teman-teman memulai programnya dengan harus klik tombol ataupun bendera hijau, berarti ini sifatnya wajib. Nah, lalu kita atur gaya rotasi. Ya, kita atur gaya rotasi. Perlu diperhatikan ya teman-teman. Silakan diperhatikan supaya tidak ada yang salah lagi nanti ya. Kemudian ya kita pilih set rotation style ya. Artinya atur gaya rotasi. Kalau di soalnya ini pakai bahasa Indonesia atau di instruksinya ini pakai bahasa Indonesia, tapi di programnya ini pakai bahasa Inggris, teman-teman. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita pilih looks di sini. Atur ukuran ke 75%. Artinya sama dengan set size to 75%. Ya, 75%. Nah, ini sudah penempatan awalnya. Ya. Kemudian kita cek di sini. Naga berpindah secara terus-menerus. Ya. Dia pergi ke X dulu, kemudian ke Y. Ya. X-nya itu minus 174, Y-nya itu minus 65. Ya. Berarti kita bisa pilih di motion. Ya. Go to X, Y, ya, kita bisa pilih di sini. X-nya itu adalah minus 174. Ya, kita ikutin saja. Ya, Y-nya itu minus 65. Nah, selanjutnya kita pakai forever. Di sini kan dia arahkan untuk pakai forever atau selamanya. Ya, tinggal kita klik control, kita pilih forever di sini. Nah, sudah ya, naga sudah berpindah secara terus-menerus, tinggal kita buat perintah ataupun kode untuk naga berbalik gitu. Berarti di sini mengarah ke arah ya, ataupun point in direction ya bahasa Inggrisnya. Ya, point in direction 90. Sudah tepat nih ya. Selanjutnya kita pilih lagi naga bergerak ke kiri ya. Repeat 60 kali change X by minus 5. Sesuai dengan yang kakak bilang tadi, kita akan bermainnya itu di sumbu X. Gitu. Berarti tinggal kita pakai repeat ya. Repeat atau ulangi, kita letakkan di bawah point in direction, lalu kita ubah ya 10 menjadi 60 gitu. Lalu kita pilih motion untuk change X ya. Ingat, change X. Karena dia bergerak ke kiri naganya, berarti kita kasih dia negatif. Negatif 5 aja biar nggak banyak-banyak ya. Sudah, naga bergerak ke kiri. Yang terakhir, naga bergerak ke kanan. Sama saja ya, tinggal kita pilih kontrol, kita pilih repeat di sini ya. Kita ganti juga menjadi 60 ya. Nah, bedanya change X-nya itu positif, tidak perlu kita ganti jadi negatif. Jadi cukup positif 5 saja ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, pertama dia point in direction-nya 90. Kemudian dia untuk bergerak ke kiri ya. Maaf, bergerak ke kiri, dia itu ubah X sebesar minus 5. Kayak gitu. Ubah X-nya sebesar minus 5. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ya, kita jalankan nih. Nah, dia kan ini ya, maju tapi mundur lagi gitu ya. Nah, maju mundur. Kita kan mau si naganya itu berbalik gitu ya, atau berputar sesuai dengan arahnya. Kalau misalnya dia arahnya ke kanan, ya berarti dia ini ya apa namanya badannya itu ke arah kanan juga gitu. Kalau dia ke kiri, arah badannya ke kiri juga gitu. Kan kita maunya seperti itu. Nah, berarti kita harus ubah point in direction-nya gitu. Kita harus ubah point in direction-nya. Nah, ini kakak bakal stop dulu di sini ya. Kita awalnya kan point in direction 90 di sini. Kita coba ganti dia menjadi karena dia ke arah kiri, coba kita ganti gini. Oke, sebentar. Oh, sudah tepat. Ya. Seperti ini, 90. Perlu kita tambahkan lagi point in direction supaya dia berputar arah. Ya. Kita ubah di sini menjadi minus. Ini, ya, minus 90. Supaya dia berputar arah. Jadi kalau kita jalankan, nah, sebentar. Sepertinya agak kebalik di sini, teman-teman. Maaf. Dia kan bergerak dulu nih ke... Oh, dia harus bergerak ke kanan dulu, teman-teman. Nah, berarti kita harus ubah change X-nya itu di atas.
maaf, ceng X positifnya itu di atas, dan ceng X negatifnya itu di bawah. Sini. Ya. Nah, tinggal kita atur repeatnya itu, maaf, point in direction-nya itu di bawah yang positif gitu. Jadi dia bergerak ke kanan dulu ya, kemudian dia berbalik arah ya, kemudian dia bergerak ke kiri. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tadi agak kebalik ya. Harusnya eh yang -5 itu kan tadi awalnya di atas gitu. Yang 5-nya itu di bawah nih. Nah, tinggal kita ubah aja ya. 5-nya di atas, -5-nya di bawah ya. Tidak perlu kita atur ulang lagi sebenarnya programnya. Tinggal kita ubah angka saja. Sama point in direction-nya itu -90 sebelum dia bergeser ke kiri. Gitu. Jadi dia putar badannya dulu baru dia bergerak. Seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman sudah paham untuk yang nomor 3? Bagaimana? Sudah paham untuk yang nomor Udah 3? paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, silahkan dikerjakan dulu kalau gitu. Tadi ingat ya, ada yang terbalik sedikit, tapi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Ya, boleh di-share screen.
Kak, itu yang waktu gerak ke kanan, kurang ke ujung, nggak kayak yang kiri. Bagus tuh yang ke kirinya. Oke, coba dicek dulu, Pak. Boleh? Em, sebentar, itu 174 set size-nya. Itu biasanya sih karena penempatan awalnya sih, Pak, biasa. Tapi harusnya nggak masalah sih kalau yang itu. Biasa penempatan awalnya aja hmm, di apa sih naganya itu. Itu kan Bapak set size-nya itu 95 ya. Itu kan terlalu besar. Sorry 90. Itu bisa dikecilin aja lagi. Jadi 70 atau 75 maybe gitu. Nggak apa-apa sih seharusnya. Oke, nomor 3 udah pada selesai semua tadi ya. Boleh di stop share screen lagi karena kita bakal lanjut ke nomor 4 nih, teman-teman. Yuk, silakan boleh di stop share screen dulu. Kita lanjut dulu ke nomor berikutnya ya. Stop summary. Oke. Nomor berikutnya itu nomor 4 ya. Nomor 4 kita bakal lanjut ya. Klik aja nomor 4 di sini ya. Lalu kita lihat ya. Di sini kita diminta untuk membuat penjaga gawangnya itu ketika kita klik tombol panah yang di keyboard ya. Kalau tombol panah kanan, dia bakal bergerak ke kanan. Kalau ke kiri, dia bergerak ke kiri. Gitu. Nah, ini cukup gampang, teman-teman. Ya. Kita stop dulu programnya. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, pertama, kita diminta untuk mengatur ukuran si kipernya atau penjaga gawangnya itu menjadi 80%. Nah, berarti kita pilih dulu tombol when bendera hijau kliknya, kemudian kita pilih set size ya, menjadi 80 ya, menjadi 80% gitu. Nah, lalu kita akan forever kan dia atau kita akan mengubah dia selamanya. Ketika kalau kita klik tombol panah kanan, dia bakal bergerak ke kanan, ke kiri dia bakal bergerak ke kiri. Nah, berarti kita perlu pakai forever di sini. Nah, forever ya. Kemudian kita kasih kondisi ya, kita kasih if dia. Nah, jika tombol kanan yang ditekan, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, tinggal kita tambahkan isi kondisinya. Kita perlu pakai sensing. Nah, sensing kita pilih key di sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, di key-nya ini kita ganti yang awalnya space, kita ganti menjadi right arrow ya ataupun panah kanan gitu. Nah, ketika ditekan panah kanannya atau di press, maka dia akan mengubah ya atau change X itu by 5 ya, by 5. Nah, kalau misalnya ya if ya, kita tambahkan kondisi lagi di bawahnya. Untuk yang ke kiri. If ya, key left arrow diklik ya. If key left arrow press atau ditekan, maka dia akan ceng Y. Maaf, ceng X juga, tapi by -5 gitu. -5 gitu. Jadi kalau kita klik panah kanannya seperti ini, dia maka bergerak ke kanan. Kalau kita arahkan dia klik untuk tombol kiri ya atau left arrow, dia maka bergeser ke kiri. Seperti itu ya. Cukup mudah untuk yang di nomor 4. Ya, seperti ini. Set size dulu menjadi 80%, kemudian kita tambahkan kode forever supaya ketika kita jalankan selamanya dia kita klik tombol kanan dia bergerak ke kanan, kita klik tombol kiri dia bergerak ke kiri. Jadi seperti itu. Pastikan dia ada kondisinya. Tinggal kita cek. Maka jawabannya adalah benar. Seperti itu. Yuk, boleh dikerjakan dulu yang nomor 4, silahkan. Oke, Clement sudah sampai yang bonus ya. Keren, keren.
If-nya itu tidak di dalam if ya. Jadi if-nya itu saling di luar gitu. Jadi tidak di dalam if. Nah, oke, teman-teman, kita lanjutkan nomor 5. Yuk, boleh di stop share screen. Yuk, boleh di stop share screen, kakak bantu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini kayaknya bakal jadi yang terakhir deh sebelum habis waktunya. Nih, nomor 5 harusnya ini lebih mudah ya, teman-teman ya. Kita lihat yang nomor 5. Klik OK. Nah, untuk yang nomor 5 ini kurang lebih sama yang seperti tadi. Bedanya dia hanya atas bawah saja. Gitu, bedanya dia hanya atas bawah saja. Nah, berarti kita itu hanya perlu Y. Gitu ya. Kita gunakan sama seperti tadi. Ya, sama ya. When bendera hijau klik ya, dia akan set size-nya menjadi 80%. Lalu kita kasih dia forever ya. Sama seperti tadi, tidak beda. Hanya bedanya itu ketika kita klik up ya. Berarti up arrow ya. Ketika diklik tombol atas ya. Kita lihat di sini. Ketika diklik tombol atas dia naik ke atas. Kalau dia klik tombol bawah dia ke bawah. Seperti itu ya. Bedanya hanya di up sama down row sama di motionnya ya. Kalau tadi kita ceng X, sekarang kita ceng Y ya. Cengnya Y-nya itu kalau up berarti dia positif ya. Berarti kita ceng Y by 5. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi if di bawahnya. Di bawah if yang kedua. Tidak disatukan ya if-nya ya, tapi di bawahnya. Lalu kita pilih sensing lagi, kita pilih key ya, down arrow ya. Kemudian kita pilih motion. Kita ganti yang awalnya Y-nya itu menjadi 5, kita ganti dia menjadi -5. Ya, seperti ini. Jadi kalau dijalankan, ketika klik tombol atas, dia bakal naik ke atas. Ketika klik tombol bawah, dia bakal turun ke bawah. Seperti itu. Ya, cukup mudah. Yuk, boleh silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan teman-teman. Boleh di-share screen lagi. Ini mungkin yang terakhir nih. Ya, yang nomor 5. Sama, kodenya kurang lebih sama yang seperti tadi, cuman beda diganti tombol yang harus ditekan ya, sama juga arahnya gitu. Oke, teman-teman ya, nomor 5 udah pada selesai semua nih ya, kakak cek ya yang udah share screen. Mungkin boleh di stop share screen dulu teman-teman, nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Boleh dilanjutkan lagi sampai ke periksa dirimunya ya.
yang ada di bagian kursnya. Ya, nanti boleh dikerjakan lagi. Sekarang boleh balik dulu ke share screen, ke layar depan ya teman-teman ya. Oke, boleh diaktifkan kameranya teman-teman. Udah di penghujung sesi hari ini. Oke, boleh diaktifkan. Rizwana, Gianifa, Clemens, dan Aymar ya. Nah, mungkin informasi sekali lagi ya teman-teman ya, untuk pekan ini ya itu kemungkinan terakhir dengan kakak ya, karena untuk minggu berikutnya itu teman-teman bakal kemungkinan dipindah ininya ya, pindah schedule atau nanti bakal dimasukkan ke kelas yang kemungkinan nanti akan ada studennya lebih banyak gitu. Karena kebetulan ya kalau cuma 4 student itu kalau di regulasinya atau di aturannya itu kurang baik gitu. Jadi nanti teman-teman bakal dipindahkan lagi gitu. Tapi tidak apa-apa ya, walaupun kemungkinan sih akan dengan kakak lagi atau tidak gitu. Jadi nanti ditunggu saja untuk mungkin ibu ataupun bapak dari teman-teman semua nanti bakal dihubungi. Tenang saja. Tapi yang pasti walaupun tidak atau bersama tidak atau dengan kakak ya teman-teman harus tetap belajar, harus tetap belajar coding ya, karena nanti bakal dilanjutkan lagi kok. Bedanya nggak sama kakak aja. Ataupun di hari, tidak di hari Jumat ya kemungkinan. Nanti silakan ditunggu saja informasinya. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk kelas kita hari ini ya. Mungkin kita capture dulu boleh, foto dulu. Oke, boleh. Gayanya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Nah, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Dadah, Eh, Kak. ya, semoga teman-teman sehat selalu dan terus belajar ya. Dadah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sama-sama. Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama.